Halo, assalamualaikum besti-bestiku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk besti-besti yang udah klik video ini, dan selamat datang untuk besti-besti yang baru bergabung di channel aku. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel aku dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya, dan juga biar aku bisa menghibur besti-besti yang ada di luar sana. Oke, sesuai judul, kali ini aku akan membahas berita kriminal, yang mana sebelumnya di minggu kemarin kita sudah membahas tempat-tempat wisata. Jadi di minggu ini aku akan bahas mengenai berita kriminal. Dan untuk minggu depannya, besti tungguin aku mau buat video apa lagi. Oke? Kisah kali ini kita ambil dari Indonesia, yang mana kasus ini dilakukan oleh warga negara asing, atau kita sering menyebutnya dengan bule ya besti ya. Untuk tindak kriminal atau tindak kejahatan ini tidak pernah pandang bulu besti. Bisa dilakukan oleh orang terdekat kita, baik itu yang satu wilayah ataupun yang berbeda wilayah dengan kita, ataupun bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Jadi untuk besti-bestiku yang ada di luar sana, tetap berhati-hati ya besti, dan kalau kata Bang Napi, waspadalah. Oke, aku nggak mau berlama-lama untuk intronya. Sekarang mari kita masuk ke kisahnya. Check it out. Sedikit background dari Arthur Leigh Wheeler ini besti. Dia merupakan warga negara Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 24 November 1988. Dia berasal dari California. Dan kenapa si Arthur ini bisa sampai ke Indonesia? Karena dia menikah dengan perempuan yang bernama Siti Basiroh, dan mereka tinggal di Desa Randegan, Banjar, Jawa Barat. Oke, itu sedikit profil atau sedikit background dari Arthur Leigh Wheeler ini. Kalau ada dari besti-besti yang punya informasi yang lainnya mengenai Arthur ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Lantas apa yang terjadi dengan Arthur ini besti? Kenapa kita bahas dia pada video kali ini? Arthur ini tega membunuh seseorang, tidak lain dan tidak bukan adalah ayah mertuanya sendiri. Kenapa begitu? Mari kita masuk. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, seorang pria bernama Agus Sopian ditemukan meninggal dunia di halaman belakang rumahnya dengan adanya luka tusukan karena benda tajam. Agus Sopian ditemukan oleh tetangganya setelah tetangganya ini mendengar adanya suara keributan. Jadi besti, karena mendengar keributan, tetangga Bapak Agus ini datanglah ke rumahnya Bapak Agus ini. Ketika sampai di lokasi, si tetangga melihat bahwa Arthur Leigh Wheeler ini sedang mendorong dan menggorok leher Bapak Agus. Tentu si tetangganya terkejut dong gitu. Saking terkejutnya, si tetangga ini langsung berlari menuju ke rumah kepala desa di sana dan melaporkan hal tersebut. Kepala desa yang mendengar berita tersebut langsung datang ke lokasi kejadian besti. Namun naasnya Bapak Agus sudah ditemukan tewas dengan bersimbah darah. Masyarakat yang berada di lokasi langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian melakukan olah TKP. Karena ada yang melihat kejadian itu, maka pihak kepolisian menetapkan Arthur Leigh Wheeler ini sebagai tersangka. Untuk motif pembunuhannya besti, aku baca dari beberapa sumber, ada yang menyebutkan bahwa Bapak Agus Sopian ini yang which is adalah ayah mertua dari Arthur ini, sengaja menghalangi hubungan Arthur dan keluarganya dengan sang istri, Mbak Siti Basiroh. Namun ada juga sumber lain yang mengatakan kalau Arthur dan Bapak Agus ini punya usaha yang mereka kelola bersama, yang akhirnya membuat Arthur ini kecewa dengan sang mertuanya. Tapi kecewa karena apanya aku belum dapat info apa-apa besti, aku belum dapat infonya. Jadi kalau untuk besti-besti yang tahu nih kenapa nih si Arthur kecewa dengan mertuanya, boleh tulis di kolom komentar biar kita semua tahu kenapa Arthur bisa sampai nekat melakukan hal yang keji ini. Tapi dari kedua motif tersebut besti, bisa kita simpulkan bahwa penyebab Arthur melakukan hal tersebut karena adanya rasa kecewa. Entah karena hubungan yang dihalangi oleh sang mertua, ataupun karena usaha yang sudah mereka kelola bersama.
Arthur ini ditangkap di rumahnya Besti tidak lama setelah kejadian tersebut. Jadi setelah polisi mendapatkan keterangan dari masyarakat, polisi langsung bergerak ke rumah Arthur Lechweiler ini. BTW Besti, rumah Arthur ini jaraknya nggak terlalu jauh dengan rumahnya Bapak Agus, masih di dalam satu daerah, satu desa. Jadi pihak kepolisian tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan penangkapan terhadap Arthur ini. Dan juga Besti, ketika Arthur ini ditangkap, dia tidak melakukan perlawanan apapun. Mungkin dia sadar dengan apa yang sudah dia lakukan, atau mungkin karena sudah ketahuan, karena kan tadi udah dilihat sama tetangganya ya. Jadi mungkin dia merasa kayak dia udah nggak bisa ngelak gitu, sehingga dia tidak melakukan perlawanan apa-apa. Secara kan ada saksi ya yang melihat kejadian tersebut. Oh ya, FYI juga nih Besti, sebelum kejadian, Arthur ini juga sempat cekcok dengan sang istri, Mbak Siti Basiroh, karena permasalahan keluarga mereka. Dan juga pada hari Sabtunya, Arthur ini juga sempat merusak perabotan dan rumah dari Bapak Agus. Dari sumber yang aku baca, Arthur ini merusak perabotan dan rumahnya Bapak Agus, namun oleh Mbak Siti Basiroh, sang istri, memberikan ganti rugi kepada Bapak Agus. Dan mendengar hal tersebut, Arthur yang sudah kepalang emosi kembali merusak perabotan dan rumahnya Bapak Agus. Jadi yang awalnya Arthur udah merusak nih perabotan dan rumahnya Bapak Agus, diganti sama sang istri, dan Arthur merusak lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi sebelum tragedi ini, Arthur ini sudah 2 kali merusak perabotan dan rumah Bapak Agus. Sampai akhirnya terjadilah hal mengerikan ini pada Minggu pagi tersebut Besti. Menurut sumber yang aku baca, Arthur Lechweiler ini bisa dikenakan pasal berlapis, dimana dia bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan, dan pasal 406 ayat 1 KUHP tentang perusakan, dan bisa dipidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun kurungan penjara. Oh iya Besti, informasi lagi, di beberapa sumber yang aku baca, Arthur ini juga pernah berurusan dengan kepolisian California pada tahun 2015. Jadi dari sumber yang aku baca, ini bukan kejahatan yang pertama yang dilakukan oleh Arthur ini Besti. Di California tersebut, Arthur mencoba melakukan percobaan pembunuhan kepada seorang pria dan seorang wanita di lingkungan Silver Terrace, San Francisco. Arthur ini membawa senjata tajam dan langsung membacok kedua orang tersebut hingga terluka parah. Hal ini juga diakui oleh Arthur di kepolisian Banjar Besti, namun kepolisian Banjar tidak langsung mempercayai begitu saja, karena menurut kepolisian Banjar, apa yang diakui juga harus ada bukti-buktinya. Jadi kepolisian Banjar akan melakukan pengecekan kembali ke Interpol mengenai Arthur ini, apakah benar dia sudah melakukan tindak pidana di California tersebut atau tidak. Dan pada Kamis tanggal 5 Oktober 2023, perwakilan Kedutaan Amerika Serikat dan Mbak Siti Basiroh melakukan kunjungan atau menjenguk Babang Bule ini Besti. Sidang perdana Arthur dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Kota Banjar. Di sidang pertama ini, tahap pembacaan dakwaan perkara pembunuhan, dan dilanjutkan pada tanggal 4 Januari 2024 pembacaan dakwaan perkara perusakan serta pemeriksaan saksi. Mungkin ada dari Besti yang bertanya-tanya, lalu berapa nih hukuman yang diterima oleh Arthur Lechweiler ini gitu kan? Karena aku belum dapat updatean terbarunya, namun nanti kalau sudah ada updatean terbaru mengenai Arthur Lechweiler ini kita bahas lagi di video selanjutnya. Atau ada dari Besti-Besti yang udah tahu nih mengenai kelanjutan dari kasus Arthur Lechweiler ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah biar kita sama-sama tahu bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan berapa hukuman yang diterima oleh Arthur ini. Oke Besti, itulah kasus kriminal yang aku bahas pada video kali ini. Dan aku ingetin lagi untuk Besti-Besti yang berada di luar sana untuk tetap berhati-hati dan waspada. Tapi tidak dengan waspada dan ketakutan yang berlebihan. Dari kasus ini kita bisa belajar untuk tetap tenang dan bisa mengendalikan emosi, karena apa yang berlebihan itu tidak baik Besti. Aku juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Arthur ini, karena sesulit atau sekecewa apapun kita, jangan pernah melakukan tindak kejahatan kepada orang lain. Jadi Besti, mari kita belajar untuk mengendalikan emosi kita masing-masing, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi.
Sekian video dari aku. Jangan lupa like video ini kalau Besti suka, dan juga subscribe channel aku dan aktifkan loncengnya biar Besti tahu kalau aku upload video terbaru. Dan juga komen di kolom komentar di bawah untuk ide dan saran untuk video aku selanjutnya. Terima kasih sudah nonton videoku. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. See you.